istirahat. Lanjut lagi. Estimasi perjalanan sekitar berapa ya? Estimasi dari pos 3 ke pos 4 80 menit. 80 menit. Oke, 80 menit. Setelah selesai istirahat, makan siang dan juga sholat, kami akan melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 4, yaitu Penggik, yang berada di ketinggian 2550 mdpl dengan estimasi perjalanan 80 menit. Selain menyimpan pesona alam yang begitu indah, Gunung Lawu juga dikenal memiliki cerita mistis yang menarik untuk disimak. Masyarakat percaya bahwa Gunung Lawu merupakan sebuah kutukan dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Ketiga puncak ini diyakini oleh masyarakat sekitar dijaga oleh 2 makhluk gaib yang bernama Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Dalam kisah yang diceritakan secara turun-temurun, kedua penjaga ini awalnya adalah manusia biasa, dan mereka menemani Prabu Brawijaya kelima untuk mengasingkan diri. Kemudian diangkat menjadi penguasa dan patih yang membawahi semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu. Setelah menjadi penguasa di Gunung Lawu, Dipa Manggala bergelar sebagai Sunan Gunung Lawu dan Patih Wangsa Manggala bergelar sebagai Kyai Jalak. Semua itu tak mudah. Aduh. Selain memiliki legenda yang luar biasa, Gunung Lawu juga memiliki cerita mistis yang membuat merinding dan banyak beredar di kalangan masyarakat dan juga para pendaki, yaitu diantaranya terdapat Pasar Setan. Selain Gunung Arjuno, Gunung Lawu juga memiliki pasar setan yang dipercayai keberadaannya oleh para pendaki dan juga masyarakat sekitar. Cerita mistis selanjutnya yaitu mengenai jumlah pendaki. Terdapat aturan yang tidak tertulis bahwa jumlah pendaki dalam satu rombongan diusahakan jangan berjumlah ganjil, karena konon katanya akan digenapkan oleh makhluk lain. Mitos Sendang Derajat. Di atas Gunung Lawu terdapat sumber mata air yang bernama Sendang Derajat. Masyarakat sekitar percaya bahwa siapapun yang meminum air di sana akan awet muda. Namun, hal ini kembali lagi kepada niat. Jika memang niat kita baik, mungkin kita akan dipermudah. Namun, jika kita berniat buruk, bisa jadi akan dipersulit atau mungkin akan ada rintangan. Sebentar lagi kita sampai ke pos 4 di ketinggian 2550 mdpl. Alhamdulillah, setelah melewati trek yang tanjakannya luar biasa, ini kita sampai juga. Kurang lebih tadi perjalanan sekitar 1,5 jam dari pos 3. Say hi dong. Say hi dong, Mas. Jari itu lantai, jari itu. Di pos 4 ini kami rehat sebentar untuk melepas lelah dan juga dahaga setelah melalui trek panjang yang lumayan berat. Di pos 4 cukup istirahat 10 menit aja ya, karena waktu udah
Jadi kita melanjutkan ke pos 5. Gunung yang memiliki nyawa. Ya, Gunung Lawu diyakini sebagai gunung yang memiliki nyawa dan bisa mendengar setiap perkataan manusia. Maka dari itu, para pendaki selalu diingatkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, menjaga sopan santun, dan tidak merusak alam. Sebenarnya dimanapun kita berada, tidak hanya di Gunung Lawu ya, kita juga harus tetap bersikap sama. Karena pada dasarnya kita itu hanyalah sebagai tamu. Jurus. Ya, goyang lidah. Burung Kiai Jalak. Adanya legenda mengenai Prabu Brawijaya kelima dan para penjaga setianya, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak, membuat masyarakat dan para pendaki percaya bahwa sosok tersebut benar-benar ada. Konon Kiai Jalak dipercayai masyarakat berubah menjadi seekor burung jalak. Burung jalak ini biasanya akan menampakkan diri kepada para pendaki yang sopan dan memiliki niat baik. Dan konon katanya, apabila burung tersebut mengikuti kita di sepanjang pendakian, itu berarti kedatangan kita disambut oleh para penguasa di sana. Cerita mistis Gunung Lawu memang sudah banyak terkenal di kalangan pendaki. Terlepas dari kebenarannya, alangkah lebih baik jika kita sebagai pendaki senantiasa menjaga tindakan dan tutur kata kita saat berada di gunung, tidak merusak alam dan tetap melestarikan keindahan alam di sana. Kita dapat cuaca yang bagus banget. Ini masih perjalanan menuju pos 5. Dapat bonus dikit, lumayan. Nggak lumayan lagi sih, tapi lumayan banget. Sepertinya kita sudah akan menemukan titik terang dari perjalanan yang luar biasa. Oh iya, Panas. Terjalnya jalur pendakian mulai sedikit berkurang antara pos 4 dan pos 5 yang berjarak kurang lebih 1541 meter dengan estimasi perjalanan sekitar 65 menit. Setelah melewati tanjakan yang cukup curam, akhirnya kita sampai juga di Bulak Peperangan dengan view sabana yang luas dan juga indah. Selain terkenal dengan keindahan sabananya, Bulak Peperangan juga dikenal dengan cerita mistisnya loh. masih dari pos 4, 1,5 jaman lah ya. Wah, luas banget. Trek yang luar biasa. Lanjut lagi, kita akan mendirikan tenda di mana ya Mas? Di Gupak Menjangan. Estimasi setengah jam lagi lah sampai. Keren, Bulak Peperangan keren. Setelah melewati Bulak Peperangan, tidak jauh dari sana kita pun sampai di pos 5. Di pos 5 ini memang tidak ada shelter, tapi ada juga pendaki yang mendirikan tenda dan jika ingin bermalam di sini.
Di pos 5 ini kita sudah ada di ketinggian 2861 mdpl. Akhirnya sampai juga di pos 5. Ini sebenarnya nggak sesuai sama estimasi ya. Estimasi ke nyampe sini kayaknya jam 4-an ya harusnya, tapi nggak apa-apa. Ini katanya ini adalah patok perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kalau kita posisinya di sini, kita ada di Jawa Tengah, dan kalau kita ada di sini, kita udah masuk di Jawa Timur. Ini adalah pendakian terpanjang Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mantap. Lanjut lagi, kita ke Gupak Menjangan. Kita mau camp di sana. Pos 5 ini kami langsung lanjut menuju Gupak Menjangan. Tujuan kami untuk mendirikan tenda dan bermalam. Matahari pun berhenti menyinari, gelap pun menanti. Lantas kami segera mengeluarkan peralatan di malam hari untuk menyusuri hutan yang sunyi. Tak lupa juga kami memakai jaket dan sarung tangan untuk melawan dingin yang begitu menantang. Jarak tempuh menuju Gupak Menjangan adalah sekitar 451 meter, dengan estimasi perjalanan sekitar 40 menit. Alhamdulillah, setelah menyusuri gelapnya hutan, akhirnya kami sampai juga di camp Gupak Menjangan, sekitar pukul 18.30 dengan ketinggian 2952 mdpl. Alhamdulillah, lega banget. Walaupun karena Kami pun segera bergegas untuk mendirikan tenda untuk tempat berlindung dari udara yang sangat dingin, dan tentunya agar kami bisa cepat beristirahat. Setelah tenda berdiri, kami pun langsung menyiapkan makanan untuk kita makan malam tentunya. bakso. Mau jualan bakso di gunung. Ya pasangan anak. Enggak mantul. Maaf. Gunung. Bakso terus. Ya, mau beli sampai gini. Ayam. Mantap, mantap. Tenda berdiri, makanan disaji. Nah, setelah kita semua selesai makan, kita bergegas untuk istirahat dan mempersiapkan tenaga untuk summit besok paginya. Setelah berjuang dengan dinginnya malam, akhirnya pagi pun tiba. Sekitar pukul 4, kami bersiap untuk summit ke puncak Lawu. Tak lupa juga kami menghangatkan badan dengan secangkir kopi panas. Setelah sarapan dan sholat subuh, kami pun langsung memulai untuk pendakian summit. Pada pagi hari ini, semoga kita diberi keselamatan, semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengalami kegiatan ini, berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Lawu buah ya. Summit Lawunya. Ya. Ya. Summit Lawu. Seperti biasanya, trek pagi ini sungguh sangat menguras energi. Selain karena medan yang gelap, udara pagi pun sangat dingin, membuat napas kami pun sedikit tersengal. Dingin, mantap.
Pagi yang gelap pun membuat pandangan saya tidak begitu jelas. Alhasil, kaki saya pun terkilir karena tersandung sebuah akar pohon. Alhamdulillah tidak terlalu parah ya, dan masih aman lah. Kami pun bisa segera melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sungguh mulia ciptaan Sang Maha Kuasa. Indahnya alam Indonesia memang tiada habisnya. Sungguh luar biasa. Saya tidak pernah berniat untuk menaklukkan gunung manapun. Mendaki adalah pengabdian kecil saya kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kita sampai di Pasar Dieng atau Pasar Setan biasanya dikenal. Jadi sebagian orang mempercayai kalau sini tuh tempat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, dan sebagian orang mempercayai batu-batu yang di sini tuh seperti lapak. Jadi larangan di Pasar Dieng biasanya katanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan juga dilarang untuk memindahkan batu-batuan dari tempatnya. Lanjut lagi kita ke puncak. Semangat. Ya, Pasar Setan adalah salah satu tempat mistis di Gunung Lawu. Ada banyak cerita yang berkembang di sini, mulai dari pendaki yang hilang, lapak-lapak pedagang makhluk astral, dan yang paling sering adalah pendaki dibuat berputar-putar di area ini. Karena memang jalan di Pasar Setan penuh dengan bebatuan yang tertumpuk rapi dan juga berserakan. Tidak dipungkiri, aura mistis pun di sini sangat terasa, hingga bulu kuduk kami berdiri saat suasana gelap masih menyelimuti. Tak jauh dari Pasar Dieng atau Pasar Setan, kami pun sampai di puncak Hargodalam. Di Hargodalam banyak shelter ya di sini. Lewat nenek tua, lewat nenek. Keren banget, ini juara. Setelah beristirahat sebentar dan menikmati hangatnya sinar matahari pagi di Hargodalam, kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Hargodumilah yang sudah mulai tampak di depan mata. Semangat sampai puncak, jangan sampai kendor. Kata-kata hari ini, semangat, puncak sudah menanti. Lanjut. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang yang kita lalui, kita pun masih diberi kesempatan untuk menapakkan kaki di puncak Hargodumilah, Gunung Lawu. Kita mau menuju ke Gegerboyo. Tidak sampai di situ, kami pun langsung mengeksplor area sekitar puncak. Ya, sambil menunggu teman-teman lain untuk bergantian berfoto tentunya. Memang rasanya kurang afdol ya kalau kita tidak mengabadikannya lewat foto. Kami pun langsung bergegas menuju Gegerboyo.
Geger itu berarti punggung dan boyo itu berarti buaya. Mungkin karena bentuknya yang memang terlihat seperti punggung buaya ya. Dari Geger Boyo ini kami bisa melihat view yang sangat luar biasa indah. Kita bisa melihat gunung-gunung lain dan Telogo Kuning pun sangat terlihat jelas dari sini. Menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki, tetapi keindahan bukan terlihat di bawah, melainkan pada puncaknya. Kita sudah turun dari puncak Gunung Lawu. Setelah ini kita mau ke Hargodalem, mau menyantap makanan karena perut udah lapar. Jadi buat para pendaki, kalian jangan khawatir ya, karena di puncak Hargodalem itu banyak warung-warung dan kita juga akan menuju ke warung yang legendaris ya, tentunya ke warung Boim. Ayo gaskan. Setelah dari puncak Hargodumilah, kami pun tak lupa juga mampir ke salah satu warung yang menjadi ikonik Gunung Lawu yang berada di puncak Hargodalem, yaitu Warung Boim. Dan ternyata memang benar ya, di Warung Boim ini sangat ramai. Apa mungkin karena Warung Boim ini adalah warung pertama di Gunung Lawu, atau karena Warung Boim ini cukup viral di kalangan pendaki, atau tempatnya yang strategis, atau juga karena rasa makanannya? Kalau menurut kalian yang sudah pernah kesini, gimana nih? Yuk komen di bawah ya. Dan setelah kami menunggu makanan yang kami pesan, makanan pun datang. Kami pun langsung menyantap nasi pecel Boim dan meminum segelas teh manis hangat. Setelah selesai makan, kami pun menyempatkan diri untuk bermain bersama temon. Iya, temon ini adalah seekor monyet yang cukup legend, yang cukup dikenal juga oleh banyak pendaki. Kalau saya sih takut ya. Terus kalau kalian gimana? Takut nggak nih? Nah, itu kamu berusaha jangan terus dengan ya kamu lindungi sendiri, nanti barangmu diambil temon. Karena hari sudah mulai siang, kami pun bergegas untuk menuju area camp. Tentunya untuk kami berkemas.
Jangan mengambil apapun selain gambar. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jangan membunuh apapun selain waktu. Mendaki membuat kita belajar tentang menaklukkan. Bukan menaklukkan gunung, tapi tentang menaklukkan diri sendiri. Sekian dulu ya pendakian Lawu Vierceto kali ini. Semoga kita bisa kembali lagi, tentunya lewat jalur pendakian yang berbeda. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe dan setia menonton video-video pendakian kami. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa berkembang dan kami bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Kira-kira setelah ini kita mendaki ke gunung mana lagi ya? Yuk komen di bawah ini. Sekian dan see you next video.